Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Hafifah dengan NPM C1C0190019 dari kelas Akuntansi 5C Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi yang ada pada buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu buku Ibu Dwi Martani, tentang transaksi antar entitas induk dan entitas anak melalui penjualan persediaan dan jasa. Sebagai pemenuhan tugas saya kepada Bapak Madani Hatta, SEMSI AKSIE. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu mengenai apa sih pengertian dari transaksi antara induk dan entitas anak itu. Nah, dalam PSAK 65 tentang laporan konsolidasian dijelaskan bahwa transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Kemudian, dalam melakukan transaksi ini, maka dikenal yang namanya dua istilah, yaitu transaksi hulu dan transaksi hilir. Nah, transaksi hulu ini yang artinya dari perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak, sedangkan transaksi hilir yaitu dari anak itu menjual suatu persediaannya kepada perusahaan induk. Kemudian, karena terjadinya transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka dampak dari transaksi tersebut tidak boleh dimunculkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk itu maka diperlukanlah jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini perlu dibuat karena jika tidak dieliminasi, maka dalam laporan keuangan konsolidasiannya akan terjadi peningkatan penjualan. Padahal dalam penjualan tersebut dapat dikatakan bahwa itu adalah penjualan fiktif. Kenapa dikatakan penjualan fiktif? Karena ketika kita mengakuisisi atau perusahaan tersebut mengakuisisi perusahaan lain, misalnya sebesar 100%. Nah, artinya kan dalam kepemilikan perusahaan anak tersebut telah sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan induk. Nah, ketika perusahaan induk tersebut menjual barang kepada perusahaan anak, sama saja seperti dia menjual kepada dirinya sendiri. Karena dalam perusahaan anak tersebut semuanya atas investasi dirinya sendiri. Nah, kenapa itulah dalam proses jual beli atau transaksi antar induk dan anak tersebut, maka penjualan tersebut harus dieliminasi. Jadi, penjualan yang boleh diakui dalam laporan keuangan konsolidasian itu adalah penjualan yang dilakukan antar perusahaan induk atau antar perusahaan anak kepada pihak non-afiliasi. Nah, dalam transaksi jual beli persediaan antara entitas anak dan entitas induk tersebut merupakan suatu contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Nah, dalam jual beli tersebut, maka tentu saja akan ada muncul yang namanya keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian ini akan dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi. Keuntungan atau kerugian yang telah terrealisasi ini artinya ketika barang dagang yang dijual perusahaan induk ke perusahaan anak telah dijual kembali oleh perusahaan anak kepada pihak non-afiliasi. Nah, untuk itu keuntungan dari penjualan tersebut atau kerugiannya baru dapat terrealisasikan atau dapat diakui oleh perusahaan induk. Yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasikan. Nah, di sini belum terrealisasikan maksudnya yaitu sampai pada akhir periode pelaporan, barang yang dibeli dari perusahaan induk tersebut atau barang yang dari perusahaan anak beli di perusahaan induk itu masih belum terjual kepada pihak non-afiliasi. Nah, karena belum terjual atau belum terrealisasikan, maka harus adanya jurnal eliminasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika ada pencatatan atau penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka pengaruhnya tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi, maka harus dieliminasi. Atau pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan induk
untuk menangguhkan keuntungan atau kerugian tersebut. Kemudian yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, dalam pencatatan yang boleh diakui dalam laporan konsolidasi sebagai penjualan, yaitu yang dilakukan antara penjualan entitas anak dengan perusahaan non-afiliasi. Nah, ketika entitas anak menjual kepada pihak non-afiliasi, pendapatan atau penjualan yang dicatat oleh anak boleh diakui di perusahaan induk sebagai penjualan. Nah, ketika perusahaan induk mencatat penjualan berupa penjualan dari perusahaan anak kepada pihak non-afiliasi, tentu saja perusahaan induk juga akan mencatat harga pokok penjualan. Nah, namun dalam pencatatannya, perusahaan induk akan mencatat harga pokok penjualan yang terjadi ketika penjualan antara perusahaan induk tadi kepada perusahaan anak, bukan kepada perusahaan non-afiliasi. Jadi yang dicatat dalam harga pokok penjualan atau HPP itu yaitu harga pokok penjualan ketika perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dalam transaksi entitas induk dan entitas anak, maka pengaruhnya terhadap penjualan itu harus dihapuskan atau dieliminasi dan tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasian. Nah, yang kedua, antar transaksi entitas anak dan pihak non-afiliasi, nah harga pokok yang terjadi dalam transaksi tersebut harus dieliminasi sehingga harga pokok dalam penjualan antar entitas anak dan non-afiliasi tersebut tidak dapat muncul pada laporan konsolidasian. Kemudian yaitu transaksi hulu. Nah, dalam transaksi hulu ini akan terdapat 3 skenario yang akan terjadi. Yang pertama, bisa jadi dalam periode tersebut barang dagang yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah terjual habis. Artinya di sini ketika perusahaan anak membeli dari perusahaan induk, nah dalam periode yang sama perusahaan anak juga dapat menjual seluruh barang yang telah ia beli dari perusahaan induk tadi kepada pihak non-afiliasi. Nah, yang artinya di sini keuntungan dari penjualan tersebut dapat dikatakan sudah terrealisasi. Yang kedua yaitu induk menjual barang dagangan kepada anak. Nah, barang dagangan tersebut sampai pada akhir periode belum terjual kepada pihak non-afiliasi. Nah, artinya di sini sampai dengan akhir periode atau sampai dengan akhir pelaporan-laporan konsolidasian tersebut, barang yang dijual dari perusahaan induk kepada perusahaan anak tersebut masih disimpan di perusahaan anak dan belum terjual semuanya kepada pihak non-afiliasi. Artinya dalam hal ini, keuntungan yang terjadi belum terrealisasikan. Maka perusahaan induk harus mencatat eliminasi terhadap penjualan pada anak dan menangguhkan keuntungan yang belum terrealisasikan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adanya sebagian dari barang dagang yang dijual dari pihak induk kepada anak tadi itu sudah terjual kepada pihak non-afiliasi. Nah, artinya dalam periode tersebut ada barang yang belum terjual dan ada barang yang sudah terjual. Artinya dapat dikatakan bahwa keuntungan tersebut ada yang sudah terrealisasikan, ada yang belum terrealisasikan. Maka perusahaan tetap akan mencatat berapa keuntungan yang telah terrealisasikan dan berapa yang harus ditangguhkan oleh perusahaan induk karena belum terjual kepada pihak non-afiliasi. Selanjutnya yaitu pengaruh pencatatan terhadap transaksi hilir. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa transaksi hilir ini artinya suatu transaksi yang terjadi antara perusahaan anak dan perusahaan induk, di mana perusahaan anak yang menjual barang dagangan perusahaan anak kepada perusahaan induk. Nah, dalam hal ini artinya perusahaan induk tersebut belum tentu memiliki hak penuh atas pengendalian di perusahaan tersebut. Bisa jadi perusahaan induk tersebut hanya mengakuisisi sebesar 75% dari saham perusahaan induk tersebut atau 60% dari perusahaan induk tersebut. Nah, karena tidak 100% yang dikendalikan oleh perusahaan induk, maka dalam transaksi ini perusahaan induk hanya akan mencatat
keuntungan yang telah terrealisasikan atau keuntungan yang akan ditangguhkan itu sebesar dengan persentase kepemilikan atau pengendalian yang dia miliki di perusahaan anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu transaksi penjualan jasa. Nah, artinya di sini yang dijadikan transaksi jual beli artinya yaitu berupa jasa. Nah, baik itu jasa dari perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak ataupun entitas anak memberikan jasanya kepada entitas induk. Nah, untuk pencatatannya terhadap penjualan jasa ini, karena tidak ada hubungannya dengan persediaan, maka untuk penjualan jasa ketika perusahaan induk telah memberikan jasanya kepada perusahaan anak atau sebaliknya, perusahaan anak telah memberikan jasanya terhadap perusahaan induk, maka transaksi tersebut sudah selesai, maka akuntansinya sudah 100% atau sudah diakui 100%. Tidak ada yang namanya di keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang telah direalisasikan, karena dalam pemberian jasa ini ketika jasa telah diberikan artinya sudah diakui atau sudah terrealisasikan. Nah, itulah tadi sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak berupa persediaan dan jasa. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.